Intel Optane versus SSD. Manakah yang lebih cepat dan bisakah Intel Optane menambah FPS ketika digunakan untuk bermain game? Lalu mana yang lebih menguntungkan, Intel Optane atau SSD? Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan karena sudah banyak sekali yang meminta duel antara Intel Optane versus SSD, maka hari ini kita akan duelkan Intel Optane versus SSD dari segi kecepatan transfer, booting, loading program, dan benchmark. Bagi yang belum tahu apa itu Intel Optane, bisa melihat video kita sebelumnya di channel DKID tentang apa itu Intel Optane dan bagaimana cara kerjanya, agar kalian bisa mengikuti maksud dari video ini. Perlu diketahui terlebih dahulu, kalau Intel Optane kali ini kita pasangkan di MSI GL638RC yang varian Core i5, yang sebenarnya RAM-nya 4GB namun kita upgrade menjadi 8GB. Dan cara memasang Intel Optane di MSI ini cukup mudah, pasang saja Intel Optane-nya di slot SSD, dan jangan lupa ketika memasang, cabut dulu aliran baterai agar tidak terjadi konslet. Setelah terpasang, saya sarankan kalian mendownload driver Intel Optane Memory. Karena ketika kemarin saya mencoba menggunakan Intel Rapid teknologi, kecepatannya tidak secepat ketika menggunakan Intel Optane Memory Driver. Dan dua driver software ini tidak bisa diinstal secara bersamaan, jadi harus diinstal salah satu. Dan saya sarankan menggunakan Intel Optane Memory Driver bukan yang Intel Rapid Reach teknologi. Kemudian setelah terpasang, enablekan Intel Optane-nya di driver tersebut. Dan laptop MSI ini pun sudah terinstall Intel Optane. Cukup mudah kan? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau Optane ini bukan hanya terpasang tapi juga sudah aktif? Untuk mengeceknya, kalian bisa melihat lagi di drive-nya. Apabila sudah terbaca seperti ini, maka Intel Optane sudah terpasang. Dan untuk MSI ini, saya tidak tahu kenapa, tapi kalau kita masuk ke MSI Dragon Center, driver MSI Dragon Center akan membaca Optane ini sebagai SSD, dan harddisknya jadi tidak terbaca. Yang artinya Dragon Center MSI membaca sistem C kita menggunakan SSD, padahal kita cuma menggunakan Optane dan harddisk. Pertama, mari kita tes booting antara Intel Optane melawan SSD NVMe 512GB yang ada di laptop Lenovo Legion Y720. Dan pemenangnya adalah Intel Optane, selisih cuma beberapa detik. Sekarang kita tes booting melawan MSI GE63 Raider yang menggunakan SSD NVMe 256GB. Di tes ini pun pemenang bootingnya masih Intel Optane dengan selisih beberapa detik. Kemudian ketika coba tes booting restart, pemenangnya juga masih Intel Optane dengan selisih beberapa detik. Lanjut ke tes opening program, karena kemarin ada yang protes, karena di tes Optane versus SSD kemarin, tesnya tidak menggunakan aplikasi versi yang sama, maka untuk tes kali ini saya menggunakan aplikasi dengan versi yang sama, yaitu Adobe versi CC 2018. Dan di tes ini pun pemenangnya masih Intel Optane dengan selisih hanya beberapa detik saja. Sekarang kita tes menggunakan Crystal Diskmark. Crystal Diskmark ini adalah tes benchmark yang gunanya untuk mengetahui kecepatan harddisk maupun SSD. Dan di tes ini, hasilnya masih unggul SSD di sequence read maupun writing data. Kemudian hasil lainnya Intel Optane masih bisa mengimbangi. Dan ini adalah tes Crystal Diskmark ketika Intel Optane-nya saya disable dari driver Optane, yang berarti tes ini hanya menggunakan harddisk tanpa diakselerasi oleh Optane. Dan hasilnya pun cukup jauh, menang telak Intel Optane antara Intel Optane dengan harddisk. Dan sekarang kita tes Intel Optane ini untuk bermain game, apakah bisa menambah FPS? Tapi saya mohon maaf karena Lenovo Y720 dan MSI GE Raider sama-sama memiliki VGA 1060, sementara Intel Optane ini terpasang di MSI yang memiliki VGA GTX 1050. Saya rasa hasil FPS-nya akan sangat unggul GTX 1060, dan saya tidak memiliki laptop yang spesifikasinya GTX 1050 yang sama dengan MSI GL638RC ini. Maka untuk tes gaming, bukan Optane versus SSD, melainkan harddisk melawan Intel Optane. Dan saya hanya akan mendisable Optane dari laptop MSI ini, kemudian saya lakukan benchmark. Karena intinya, beberapa pertanyaan dari kalian adalah, apakah Intel Optane ini bisa menambah FPS ketika bermain game? Maka kita akan mencari data FPS kalau Intel Optane-nya terpasang dan tidak terpasang. Kalau dari sistem kerjanya Optane, saya harus tes benchmark Optane beberapa kali karena Optane perlu membaca sistemnya terlebih dahulu dan memasukkan datanya ke sistem charge Optane.
Oke guys, kalau dari video benchmark, mungkin ini akan membuat kalian sedikit kecewa, tapi menurut saya, Intel Optane tidak bisa menambah FPS ketika bermain game. Kalau di saat loading game memang bertambah cepat, tapi kalau FPS menurut saya sama saja, karena FPS bukan karena sistem hard disk, melainkan GPU laptop. Dan kenapa hasil tesnya bisa berbeda-beda tiap FPS dan tiap map, itu dikarenakan temperatur GPU atau stress level GPU dan performa GPU. Kalau performanya lancar dan tidak terlalu overheat, maka GPU atau VGA akan bekerja lebih optimal dan FPS ketika bermain pun akan lebih tinggi. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini dan kesimpulannya adalah Optane memang bisa menambah kecepatan harddisk kalian sama seperti SSD. Namun jika ada pertanyaan mending Optane atau SSD, kalau menurut saya semuanya tergantung kalian. Kalau kalian punya budget untuk membeli SSD, ya saya sarankan menggunakan SSD saja. Namun apabila budget terbatas dan ingin kecepatan PC atau laptop kalian secepat SSD, kalian bisa menggunakan Intel Optane. Karena dengan Intel Optane, harddisk kalian meskipun kapasitasnya 4 tera bisa menjadi secepat SSD. Dan minusnya, Optane ini tidak semua laptop bisa di-upgrade menggunakan Intel Optane karena ada syarat-syarat yang lumayan banyak seperti syarat kredit motor kalau mau menggunakan Intel Optane ini. Kemudian, apabila sistem cache-nya penuh, Optane ini akan meng-overwrite sendiri memorinya dan loading app akan lama lagi karena Optane butuh penyesuaian lagi. Namun minusnya, SSD ini lebih mahal dan kapasitasnya lebih sedikit ketimbang hard disk plus Optane. Dan jika kalian ingin menggunakan SSD, kalian harus install Windows-nya dulu di SSD. Sedangkan di Optane tinggal plug and play tanpa harus menginstal Windows. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Dan ada kabar gembira nih buat subscribernya DKID. Di video ini, giveaway-nya akan bertambah. Bukan hanya lisensi Windows 10 Pro Original, tapi juga ada 2 buah mouse gaming dari MSI. Untuk syarat dan ketentuan giveaway Windows 10 Pro Original tetap seperti biasa, yaitu like, share, komen, dan subscribe channel DKID. Tapi untuk gaming mouse MSI, syaratnya sama seperti giveaway Windows. Hanya saja, kalian juga harus follow Instagram DKID yang linknya ada di deskripsi. Dan tulis komentar kalian di bawah tentang pendapat kalian untuk laptop MSI. Bisa sebagai kritik, saran, ataupun pengalaman kalian menggunakan MSI. Dan komen yang menurut saya paling baik akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan mouse gaming dari MSI. Dan satu mouse gaming lagi buat subscriber DKID yang menurut saya adalah subscriber terloyal sampai saat ini, yaitu subscriber yang sering like, share, dan komen di semua video yang ada di channel DKID. Untuk info selengkapnya tentang giveaway mouse MSI ini bisa kalian lihat di deskripsi ya. Mouse gaming MSI ini jujur saja ini bukan dari DKID, tapi memang dari MSI. Saya minta sponsor kemarin bukan buat saya pribadi, melainkan buat kalian sebagai viewer dan subscriber DKID. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan info penting dari MSI nih guys. Salah satu keunggulan MSI Prestige PS4 adalah PS4 ini merupakan laptop premium ultrabook yang dilengkapi dengan dual fan, dimana kebanyakan kompetitornya masih menggunakan single fan untuk laptop ultrabooknya. Jadi karena suhu CPU dan GPU-nya lebih dingin, maka baterai dari PS4 ini bisa bertahan sampai 8 jam. Kemudian untuk MSI seri GE Rider, kalian bisa mengganti warna per tombol keyboard sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Ini per tombol ya, jadi setiap tombol keyboard MSI ini memiliki satu RGB LED. Misalkan kalian ingin menandai tombol enter dengan warna merah sendiri daripada yang lain, atau tombol manapun bisa dengan mudah di driver SteelSeries-nya MSI. Kemudian salah satu keunggulan MSI juga di Dragon Center-nya kalian bisa overclock performance-nya secara langsung tanpa harus mengotak-atik BIOS. Namun settingannya saya sarankan mengikuti MSI Turbo karena kalau kalian otak-atik sendiri, overclock yang berlebihan akan menyebabkan chip overheat dan akhirnya membuat rusak hardware. Dan terima kasih kepada Lenovo, MSI, Intel, dan Microsoft yang sudah mau mensponsori channel DKID untuk melakukan giveaway. Di sini ada beberapa produk dari sponsor yang memang saya minta khusus untuk subscribernya DKID dan akan di-giveaway-kan. Ada earbuds dari Lenovo, mouse gaming MSI, Microsoft Home Studio for Mac, Intel Optane, dan Intel SSD 5 yang semuanya akan digunakan untuk giveaway kepada subscriber DKID tercinta. Dan untuk beberapa brand lain masih belum memutuskan untuk mensupport dengan alasan viewer dan subscriber DKID belum memenuhi standar dari mereka. So, saya minta supportnya ya guys. Mari sama-sama kita bangun dan ramaikan channel ini agar sponsor lain mau memberikan produk-produknya dan produk tersebut tidak akan kita gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan ditujukan kepada kalian semua sebagai subscriber DKID. Dan untuk produk-produk yang sudah kalian lihat ini akan segera kita giveaway-kan karena syarat dari sponsor adalah mereview salah satu produk mereka dan giveaway-nya harus ada di video tersebut. Jadi untuk Microsoft dan earbuds Lenovo menyusul, sedangkan giveaway Intel Optane 16GB, SSD 120GB, dan
mouse Logitech akan diadakan ketika nanti subscriber DKID mencapai 10.000. Untuk update subscriber, DKID sekarang memiliki sekitar 6.700 subscriber. Sengaja memang jumlah subsnya tidak ditampilkan karena beberapa hari kemarin naiknya cukup cepat dan hal itu membuat saya tidak produktif, malah liatin jumlah subscriber aja setiap hari. Jadi saya putuskan tidak menampilkannya. Tapi ketika nanti sudah 10.000, pasti akan kita update infonya untuk kalian. Dan terakhir, mari kita cari pemenang giveaway lisensi Windows 10 Pro original dari video kemarin. Video kemarin komennya sekitar 600-an. Langsung saja kita kopas URL-nya, paste di komen picker, dan ditemukan 322 unique komentar. Dan pemenang episode kemarin adalah Elblur. Kita cek dulu apa Elblur sudah subscribe DKID. Wah, belum. Maaf Elblur, Anda belum beruntung. Oke, langsung saja kita cari pemenang lainnya. Dan pemenangnya adalah Eri Widiono. Langsung saja kita cek apa Eri Widiono sudah subscribe. Dan ternyata belum. Maaf Mas Eri, ini khusus untuk subscribernya DKID ya. Wah, udah 2 kali belum dapat juga pemenang ya guys. Langsung saja percobaan ketiga dan pemenangnya adalah Muhammad Diki. Wadaw, ini tidak sah guys. Diki ini adalah salah satu kru dari DKID, mana gak subscribe lagi. Waduh, kurang ajar banget ini berarti ya. Langsung saja kita cari pemenang lainnya. Dan percobaan keempat, pemenangnya adalah Nengah Gaming. Dan alhamdulillah Nengah Gaming sudah subscribe channel DKID. Selamat buat Nengah Gaming, Anda mendapatkan lisensi Windows 10 Pro original dari DKID. Mohon diinfokan kontaknya ya. Terima kasih banyak. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung DKID dengan cara like dan share sebanyak-banyaknya, komen, serta subscribe channel DKID. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.